Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Maharani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan NIM 1217252151853 asal LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMP Perti Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam mata pelajaran informatika dengan materi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam penggunaan komputer. Demikian perkenalan diri saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, ada yang kurang baik hari ini? Ya. Ya, kemarin kita ada suatu bencana, ya kan? Ada rumahnya yang terkena banjir? Ya. Ya, siapa yang terkena banjir rumahnya? Coba angkat. Nurul, senang apa banjir? Nah, semoga kita doakan Nurul ya, semoga diberikan kesabaran ya dalam menghadapi ujian bencana tersebut dan diganti dengan yang lebih baik. Oke Anda, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, minta tolong kepada Arya untuk memimpin doanya. Silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Makasih Arya. Oke, Ibu mau cek kerapian Ananda semua dulu. Coba cek pakaiannya, ada nggak dimasukkan bajunya ke dalam. Ya, yang cewek coba jilbabnya diperbaiki. Ya, sudah rapi? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau cek kebersihan kelasnya. Nah, ternyata tidak ada sampah ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk yang paket tadi. Makasih ya. Nah, Ibu mau cek kehadiran kalian semua dulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, silakan nanti angkat tangan. Oke. Alif Syawal Afsar. Alisa Khairul Huda. Yana Nasrani Sabeda Ken. Dwi Andika Pratama. Paraminka. M. Arya. Nazura Kalila Hafsat. Nurul Isdayati. Novia Lendi. Raffi Ramanda. Sabil Bastian. Raffi Saputra. Benny Saputra. Yugi. Sylvia Anggraini.
silakan duduk kembali. Oke. Sebelum masuk ke materi, minggu lalu ada yang masih ingat apa materi kita? Apa Nazura? Ya, mengenal komponen komputer. Ada yang masih ingat tentang komponen komputer? Apa itu komputer? Coba Nazura, Novia, apa itu komputer? Komputer adalah peralatan elektronik dan menghasilkan data informasi. Ya, peralatan elektronik yang dapat menghasilkan data dan informasi. Komputer itu dapat disentuh tidak? Dapat ya, berarti dia sifatnya perangkat keras, ya kan? Kalau perangkat keras dia dapat disentuh, dapat dilihat, ya. Kemudian apa saja komponen-komponen yang ada di komputer? Coba. Ada 2 komponen. Minggu lalu kita telah belajar ada 2 komponen komputer. Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangannya. Nah, Lady, coba. 1. Perangkat keras hardware. 2. Perangkat lunak software. Nah, itu ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang komponen komputer. Ada 2. Yang pertama perangkat keras. Apa itu perangkat keras atau hardware? Ada yang masih ingat? Raffi? Apa itu perangkat keras? Perangkat yang bisa disentuh. Ya, dipegang, dilihat. Ya, itu perangkat perangkat keras. Contoh perangkat keras apa? Diana, coba contoh perangkat keras apa? Perangkat yang bisa disentuh, dipegang. Apa perangkat kerasnya? Laptop. Ya, keyboard. Apa lagi? Komputer. Apa lagi? Mouse. Nah, betul sekali. Itu perangkat keras yang bisa kita lihat secara dengan mata telanjang. Ya. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Apa itu perangkat lunak? Aplikasi. Sejenis aplikasi. Ya, perangkat yang tidak bisa dilihat. Kebalikan dari perangkat keras. Kalau perangkat keras tadi perangkat yang bisa dilihat. Kalau perangkat lunak, perangkat yang tidak bisa dilihat, disentuh. Ya. Seperti yang Novia bilang tadi, sejenis aplikasi. Misalnya ada Microsoft Word. Apa lagi? Microsoft Excel, PowerPoint, itu sejenis perangkat lunak. Ya. Nah, sekarang materi kita yaitu tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dalam penggunaan komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, pentingnya K3 dalam menggunakan perangkat komputer. Yang kedua, Ananda dapat menganalisis berbagai macam risiko kesehatan akibat penggunaan komputer yang tidak ergonomis atau posisi duduk, jarak pandang yang tidak tepat. Ya, tujuan yang ketiga, menggambarkan peran individu dalam menghadapi perkembangan komputer. Ya, jadi ada 3 tujuan nanti yang akan kita capai atau yang akan Ananda dapati setelah proses pembelajaran ini. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, silakan Ananda lihat dulu video yang Ibu sajikan ini. Ya, nanti akan ada Ibu tanyakan. Oke, silakan diperhatikan dulu. Untuk menghindari penyakit akibat kerja dan keamanan anda selama bekerja, perhatikan ergonomi terkandung berikut ini. Yang pertama, kursi. 1. Gunakan kursi yang baik dengan penyangga umum dan dudukan yang bisa diatur. 2. Tegakkan tinggi tempat duduk agar paha anda paralel dengan lantai sehingga sirkulasi darah lancar ke kaki dan telapak kaki. Usahakan telapak kaki anda bertumpu pada lantai atau footrest. Kedua, komputer.
1. Dalam menggunakan keyboard, mouse, atau input device, jaga menyentuh Anda kadang-kadang dengan baik dan suhu siku pada 90 atau 110 derajat untuk sirkulasi darah yang baik dan tidak ada ketegangan pada otot. 2. Jarak tempat duduk adalah sebelahan dari monitor atau lebih. 3. Tangan dan siku rileks dekat dengan tubuh. 4. Jaga pergelangan Anda datar dan lurus. Relaksasikan bahu Anda. Kita memiliki kecenderungan untuk menaikkan bahu kita selagi bekerja. Hal ini menyebabkan ketegangan otot yang berujung pada sakit kepala. 5. Posisi layar monitor adalah minimal sejajar atau sedikit bawah garis penglihatan. 6. Monitor dan keyboard terletak di depan monitor. 7. Tidak boleh ada gerak atau silau pada layar monitor. Sebisa mungkin gunakan filter anti-glare atau geserlah layar monitor dari cahaya atas. 8. Apabila Anda sedang menaruh dokumen, letakkan selalu dokumen di depan Anda atau sejajar dengan monitor. Pada sudut kaca yang natural untuk menghindari tonton tebal karena menoleh. Jangan lupa beri penerangan yang cukup pada dokumen. 9. Jika CPU ditempatkan di bawah meja, usahakan CPU jangan sampai mengalami kebiasaan posisi batu. Ketiga, istirahat. 1. Sering-seringlah beristirahat sejenak untuk mengurangi rasa pegal. Istirahatkan mata dengan metode 20-20-20 setelah di depan fokus monitor selama 20 menit. Alihkan pandangan mata ke objek sejauh 20 feet atau meter selama 20 detik. Terima kasih sudah menonton tips ergonomi perkantoran dari kami. Untuk mendapatkan informasi dan tips lainnya, jangan lupa follow dan subscribe media sosial kami ya, Vitizen. Salam sehat. Nah, itu ya. Jadi dalam penggunaan komputer ada aturannya. Ya, jadi tidak sembarang-sembarang. Nah, Ananda pernah merasakan pegal-pegal saat menggunakan komputer atau handphone? Apanya yang pegal-pegal? Bahu ya. Itu karena apa? Karena terlalu lama menunduk. Habis itu pernah merasa di leher, pernah pegalnya? Nah,
Kemudian yang keempat, hindari makan dan minum di dekat perangkat komputer. Nah, siapa yang sudah pernah menerapkan itu? Siapa yang sudah pernah menerapkan itu? Nah, biasanya Anda pasti membawa makanan dan minuman dekat komputer kan? Itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh ya, Arya. Kenapa?
Nah, diikuti gerakannya. Ya, tidak ada yang pokoknya kita have fun. Ya, senang-senang. Oke? Kita mulai. Ikuti semuanya. Gerakan badannya biar tidak peregangan otot gitu. Ya. Cepat, gerakannya cepat. Kaki. Untuk kaki. Makin cepat. Nah, gimana? Sudah agak relax? Nah, agak relax ya. Nah, kita masuk ke LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nah, Bu bagikan dulu LKPD-nya, nanti Bu jelaskan ya. Nah, coba dilihat LKPD-nya di halaman depan. Silakan kalian isi dengan nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Anggotanya siapa saja? Oke, kemudian petunjuknya, perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan posisi seseorang saat menggunakan komputer. Ya, perhatikan gambarnya. Kemudian diskusikan di dalam kelompok Anda. Cari 5 kesalahan di sana, ya. Yang telah kita pelajari tadi, bagaimana cara duduk yang benar, bagaimana cara menggunakan komputer yang benar, kakinya gimana, tangannya gimana, ya. Cari itu. Kemudian 3, tuliskan kesalahan-kesalahan yang ada pada gambar itu. Kemudian tulis di sini. Nah, ini di sini. Sini ada kesalahannya. Nah, apa jangka panjang atau resiko jika kesalahan tersebut ada di gambarnya ya. Silakan dipaham. Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3 paham? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Silakan berdiskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kesalahan yang terkait pada ketiga. Ini gambar yang akan dijelaskan apa kesalahannya. 1. Monitor terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan leher pegal, nyeri leher, rahim, nyeri leher. Contoh 2, gunakan kursi saat sedang memakai komputer. Jika tidak, kaki akan berjalan dan pegal. 3, ketinggian meja terlalu tinggi mengakibatkan pegal dalam tubuh. Yang 4, monitor komputer terlalu dekat hingga mengakibatkan mata akan menjadi buta. 5, posisi siku saat menggunakan komputer tidak benar dapat menyebabkan siku menjadi kaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesalahan yang ditemukan. 1. Monitor dalam suhu rendah atau tinggi. Nampak jangka panjang. Leher pegal dari leher akhir. Dari leher. 2. Meja terlalu rendah. Badan dengan pegal. Leher tegak. 3. Posisi lengan tidak sejajar. Menyebabkan berbagai masalah kesehatan badan, luka pegal, sirkulasi darah terganggu. Fungsi 4. Fungsi tidak bisa diatur. Tinggi dan kendaraan tubuh. 5. Layar monitor terlalu tinggi, terlalu dekat dengan mata. Mata menjadi buram. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kelompok 1 dia mendapatkan gambar seperti ini. Nah,
bersyukur mulai